Tetapi sekarang ini masalahnya guys, ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket vs MU sepi peminat guys. ASEAN menyalahkan Indonesia atas penjualan tiket yang rendah, berpendapat bahwa Indonesia tidak membantu acara ini. Pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Mereka menganggap mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Sebelumnya timnas Indonesia memutuskan untuk tidak mengirimkan pemainnya ke laga eksibisi ASEAN All-Star melawan Manchester United. Salah satu pundit asal Malaysia ingin Zahid Des jadi kapten ASEAN All-Star saat lawan Manchester United. Kalaulah itu yang dihantar oleh timnas Indonesia, kayak oleh Romini, Kevin Dix, Tom Haye, mungkin laku juga lah tiket, cepat juga lah habis tiket di Bukit Jalil nih. Tetapi inilah sebaliknya. Meskipun tiket sudah dijual, hingga sekarang belum terjual habis. Hal ini mengejutkan banyak orang karena Manchester United adalah tim besar. Mungkin 2-3 minggu belum habis guys, belum ludes lagi nih tiket. Nggak tahulah dia ini habiskah tiket ini atau tidak. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sedangkan yang datang ini Manchester United dan gabungan daripada semua pemain All-Star ASEAN. Penjualan tiket tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan situasi di Indonesia yang seringkali berhasil menjual tiket pertandingan besar dalam waktu cepat, seperti saat mendatangkan Argentina, supporter di Malaysia tampaknya kurang antusias. Kalaulah perlawanan ini dimainkan di Stadium Nasional GBK Gelora Bung Karno, wow, saya tidak dapat membayangkan betapa 70 ke 80 ribu penonton itu siap datang untuk memberi dukungan penuh. Tetapi ini main di Stadium Nasional Bukit Jalil yang belum tentu pun stadion ini akan penuh. ASEAN menyalahkan Indonesia karena menurutnya kurang mendukung daripada acara. Beberapa fans mungkin ragu untuk datang karena pemain favorit mereka tidak bermain. Walau demikian, kemungkinan besar para supporter Manchester United tetap akan hadir, sementara dukungan dari fans Indonesia mungkin berkurang. Jadi Bang J itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All-Star, dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia, untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya, Garuda Calling sama ASEAN All-Star. ASEAN All-Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang J, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya, lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Dan dia punya tiket pun dikabarkan terlalu mahal ya. Kalau saya melihatnya terlalu mahal, sehingga sampai ke 1.500 ringgit. Sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat, sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa. Udahlah, itu kan di Malaysia kan katanya jago tuh, ada pemain kelas dunia ya kan di timnas Malaysia. Udah pakai itu aja negara lu, nggak usah pakai negara kita, pusing. Punggung Indonesia nih lagi berat nih ya, lagi mau gendong-gendong ya, lagi mau gendong-gendong ASEAN nih ya, biar lulus Pildun, biar lu semua tuh bangga gitu loh ya kan. ASEAN nih diwakilin Indonesia ya kan, Malaysia. Daripada lu ngarur ngidul, lu mau nih kita kalah ya kan. Lu udah kalah, tambah lagi kita kalah, gimana nih? Bagus lah Bang J.
semangat, kita fokus aja dulu untuk Pildun 2026. J.I.Jes jadi kapten ASEAN All-Star itu kayak nyuruh singa jagain kandang ayam. Pengamat Malaysia, Kes Sundaresan bilang, J.I.Jes layak jadi kapten ASEAN All-Star. Kalau gua bilang, J.I.Jes itu pilar, bukan pengganti. Dia pondasi masa depan, bukan tempelan turnamen sehari. Kita ngomong ASEAN All-Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan, dan lu mau kasih J.I.Jes jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. J.I.Jes terlalu berkelas untuk ditarik ke dalam parade selebrasi yang lebih banyak soal gengsi daripada prestasi. Dia itu jenderal, bukan penjaga pos sementara. Kalau lo paksa dia mimpin, malah bisa bikin auranya meredup dan percuma. Kayak Sundaresan, lu bilang ASEAN All-Star butuh back kelas dunia. Tapi gua bilang, ASEAN All-Star bukan cuma butuh tembok, tapi butuh jiwa. J.I.Jes punya itu semua, makanya sayang kalau dipakai buat proyek pamer belaka. Lo mau dia pimpin tim yang bahkan belum kenal satu sama lain, yang bahasanya aja beda-beda, apalagi visi mainnya. Jangan samain tim nasional dengan tim dadakan. J.I.Jes itu bukan figuran buat laga hiburan. Dia datang ke Asia bukan untuk turun pangkat, tapi bawa standar tinggi dari sepak bola yang padat. Biar aja dia fokus bawa Garuda ke level dunia, bukan sibuk jadi kapten di laga penuh euforia tanpa makna. Kes, lo pundit, lo harusnya lebih ngerti. Jangan korbankan bakat murni buat ide yang cuma trending sesaat di TV. Kalau mau ASEAN All-Star bersinar, bangun sistemnya dulu. Jangan cuma panggil bintang dan berharap mereka paham taktik dalam seminggu. J.I.Jes itu bukan pilihan darurat, dia bukan toko pengganti, dia itu protagonis sejati. Biarkan dia bersinar untuk merah putih, bukan sekedar jadi nama besar di parade yang gak ada arti. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet.